Setelah kita menyaksikan debat Capres beberapa hari lalu, kita dapat menyimpulkan bahwa dari ketiga calon ini sebenarnya hanya dua calon yang dapat diandalkan. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena dua calon ini sudah jelas mempunyai program visi dan misi yang jelas, yaitu ingin melanjutkan program pemerintah yang telah ada, program dari Jokowi. Berbeda dengan calon lain yang hanya sekedar merangkai kata-kata, menjanjikan janji yang muluk-muluk, bahkan katanya ingin mengadakan perubahan. Yang perlu kita ketahui, perubahan yang dimaksudkan adalah perubahan dalam hal apa? Dalam hal perundang-undangan atau dalam hal sistem pemerintahan yang telah ada? Disinilah kita jangan terjebak. Jangan terjebak membeli kucing dalam karung. Karena sudah jelas orang-orang yang ingin merangkai kata-kata dengan mengatakan ingin mengadakan perubahan sebenarnya hanya untuk menutupi ketidakmampuan dirinya. Ketidakmampuan tidak ada visi dan misi yang dapat diandalkan. Hendaknya kita berpikir jernih. Bagaimana jika seorang calon katanya ingin mengadakan perubahan? Jangan-jangan semua yang telah ada dirubah semua, bahkan dihapus, termasuk keberadaan IKN akan dihentikan, dan kalaupun dijalankan mungkin hanya setengah hati. Padahal ini sudah dinanti-nantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Indonesia Timur, Indonesia Tengah, apalagi masyarakat Kalimantan. Karena sudah dipastikan bahwa pembangunan IKN ini akan mendatangkan kemajuan bersama bagi kita semua. Pemerataan pembangunan di segala bidang seluruh wilayah Indonesia. Itulah sebabnya IKN ditempatkan di tengah-tengah wilayah Indonesia, yaitu Kalimantan. Pembangunan IKN sudah tentu menciptakan berdampak positif kepada pembangunan-pembangunan yang lain di daerah sekitar IKN. Misalnya pembangunan infrastruktur, pembangunan bandara, pembangunan gedung-gedung pemerintahan, sekolah-sekolah, serta sarana kesehatan, dan sebagainya. Lagi pula alasan pemindahan IKN adalah karena Kalimantan bukanlah wilayah bencana gempa. Karena Kalimantan tidak pernah mengalami penurunan permukaan tanah, tidak seperti di Jakarta. Karena Kalimantan masih bersih udaranya, tidak seperti Jakarta yang sudah terpolusi dengan sangat berat. Dari sinilah kita bisa melihat siapa calon yang dapat kita andalkan. Jangan-jangan saya jadi curiga, jangan-jangan calon yang ingin mengadakan perubahan ini akan mengadakan perubahan secara total kepada perundang-undangan kita, kepada sistem pemerintahan, kepada tata budaya kita yang selama ini telah terjalin dengan sangat erat, berdiri di atas perbedaan Bhinneka Tunggal Ika. Ini sangat berbahaya bagi kita. Oleh sebab itu saya menyarankan alangkah baiknya jika kita hanya mengandalkan dua calon saja, yaitu Ganjar Mahfud serta Prabowo dan Gibran. Kedua calon ini sudah jelas mereka ingin melanjutkan program pemerintah yang telah ada, yaitu Jokowi. Apalagi ditambah dengan program-program mereka yang baru, sudah tentu akan lebih membawa kemajuan bagi kita semua. Sekali lagi, kalau boleh saya ingatkan, jangan membeli kucing dalam karung, akan sangat berbahaya.